Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Perusahaan. Pada kali ini kita akan membahas PPh pasal 21 dengan topik pegawai tetap dengan gaji bulanan. Adapun pembahasan kita pada kali ini terbagi atas 3 bagian, yaitu PPh pasal 21 karyawan, PPh pasal 21 karyawan untuk istri di mana suami tidak bekerja, dan PPh pasal 21 karyawan untuk istri di mana suaminya bekerja. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu PPh pasal 21 karyawan. Nah, dasar hukum yang akan kita gunakan di dalam perhitungan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kemudian Per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis pemotongan PPh pasal 21. Nah, pengertiannya sendiri yaitu untuk PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, jadi fokusnya adalah PPh pasal 21 berbicara tentang wajib pajak orang pribadi. Kemudian pengertian pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, jadi fokus utama dari pegawai tetap ini ada dua, yaitu menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur dan berdasarkan kontrak. Nah, jadi ketika ada pegawai yang menerima penghasilan secara teratur dan berdasarkan kontrak, maka dikategorikan kepada pegawai tetap. Nah, kita masuk ke contoh soal. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, dikatakan Polan bekerja menikah tanpa anak dengan gaji sebulan 8 juta. PT ABC juga mengikuti program BPJS di mana premi jaminan kecelakaan kerjanya 0,5 dan premi jaminan kematiannya 0,30%. Kemudian juga perusahaan menanggung iuran jaminan hari tua sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Polan atau karyawan membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Nah, ada juga iuran pensiun. Perusahaan membayar sebesar 200.000 dan pegawai membayar sebesar 100.000. Nah, dengan catatan di sini bahwa program pensiun ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan, karena jikalau tidak mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan, maka iuran ini tidak dapat diperhitungkan dalam pengurang penghasilan kena pajak. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama adalah gaji sebulan 8 juta. Kemudian untuk menghitung premi jaminan kecelakaan kerja dihitung dari 0,50% dikali gaji 8 juta sama dengan 40.000. Nah, kemudian premi jaminan kematian dihitung 0,30% dikali gaji 8 juta sama dengan 24.000, sehingga total penghasilan neto yang diperoleh selama sebulan yaitu 8.064.000. Nah, kemudian pengurangan-pengurangan yang dilakukan yaitu ada 3 dalam hal ini, yaitu biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan, di mana pengalinya 5% per bulan. Nah, 5% dikali penghasilan neto yaitu 403.200, dikarenakan masih di bawah 500.000 maka semuanya dilakukan sebagai pengurang. Kemudian iuran pensiun maksimal 200.000 per bulan. Nanti kalau kita lihat tadi di soal yang sebelumnya, perusahaan membayar 200.000 dan pegawai membayar 100.000, sehingga sebenarnya total iuran pensiun 300.000. Namun berdasarkan ketentuan maksimal iuran pensiun yang dapat dikurangkan yaitu 200.000. Nah, sehingga hanya digunakan 200.000 bukan 300.000. Sedangkan untuk iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pegawai itu 2% dikali 8 juta 160.000, sehingga total pengurangan di dalam gaji sebulan yaitu 763.200. Nah, penghasilan neto sebulan adalah penghasilan neto dikurang pengurangan, totalnya 3.700.300.800 rupiah. Nah, kemudian setelah penghasilan neto sebulan diketahui, maka kita akan mencari penghasilan neto setahun. Nah, jadi untuk melakukan perhitungan penghasilan neto setahun,
tinggal dikalikan penghasilan neto sebulan dikali 12, hasilnya 87.609.600. Nah, PTKP-nya di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, teman-teman yang belum paham tentang penghasilan tidak kena pajak bisa melihat video saya sebelumnya. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu selama setahun angkanya 54 juta. Kemudian untuk tambahan menikah 4.500.000 sehingga total PTKP-nya adalah 58.500.000. Nah, penghasilan kena pajak setahun adalah 29.109.600. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, kita menggunakan pembulatan ribuan penuh ke bawah. Nah, sehingga di sini saya lakukan 5% dikali 29.109.000. Jadi 600-nya tidak dihitung karena pembulatan ribuan ke bawah. Nah, PPh pasal 21-nya tadi adalah 1.455.450. Nah, sehingga PPh pasal 21 bulan Januari tinggal dibagi 12, yaitu hasilnya Rp121.287. Nah, ini berlaku kalau seandainya pegawai tersebut memiliki NPWP. Namun jika tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%, sehingga PPh pasal 21-nya adalah 145.545. Kita ke contoh yang kedua, yaitu PPh pasal 21 karyawan, itu istri di mana suami tidak bekerja. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah ya, ini Susan, istri. Susan bekerja pada perusahaan PT ABC menikah tanpa anak dengan gaji sebulan 8 juta. Kemudian untuk program-program dan tarifnya sama seperti soal yang sebelumnya, hanya saja untuk contoh yang pertama tadi adalah berlaku baik untuk suami ataupun istri. Tapi untuk yang pada contoh soal 2 lebih ke istri di mana suami tidak bekerja. Nah, keterangannya semua sama namun ada tambahan soalnya. Itu berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah Pemda tempat Susan berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suami Susan tidak mempunyai penghasilan apapun. Nah, jadi secara wajar bahwa perhitungan PTKP untuk kawin itu diperhitungkan di dalam penghasilan suami. Namun dalam hal suami tidak bekerja, maka perhitungannya bisa digabungkan di penghasilan istri dengan catatan harus memberikan surat keterangan tidak bekerja minimal dari tingkat kecamatan. Nah, apabila tidak ada surat tersebut, maka si istri hanya berhak atas PTKP sendiri saja. Jadi artinya PTKP kawin tidak dapat diperhitungkan. Nah, kita langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, gaji Susan sebulan 8 juta, preminya sama, perhitungannya 40.000. Premi jaminan kematiannya 24.000 dengan penghasilan neto 8.064.000. Nah, kemudian pengurangannya biaya jabatan 5% kali gaji neto 403.200, iuran pensiunnya juga 200.000. Nah, kemudian iuran jaminan hari tua sama 160.000, total 763.200. Dan penghasilan neto sebulannya Rp7.300.800. Kemudian setelah dapat penghasilan neto sebulan, maka dilakukan penghasilan neto setahun dikali 12, dapat 87.609.600. Nah, kemudian untuk PTKP setahun ada perbedaan di sini ya. Jadi jikalau menghitung PPh pasal 21 istri, secara umum adalah hanya dilakukan pengurangan untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Namun untuk kondisi ini dikarenakan suaminya tidak bekerja dan mendapat surat keterangan dari Pemda bahwa suami tidak bekerja, maka tambahan menikah bisa diperhitungkan ke dalam PTKP istri. Sehingga totalnya adalah 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahunnya 29.109.600. Nah, jadi di sini juga dilakukan pembulatan rupiah penuh ke bawah. Jadi angka 600 tidak diperhitungkan di dalam perkalian.
Jadi PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali 29.109.000. Hasilnya 1.455.450. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 sebulan tinggal dibagi 12, hasilnya 121.287. Sedangkan jikalau tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif lebih tinggi 20%, yaitu 145.545. Nah, contoh yang terakhir, apabila istri bekerja dan suami juga bekerja, bagaimana perlakuannya di dalam perhitungan PPh pasal 21? Ini contoh untuk suami, yaitu Polan. Ini juga salah ya, ini Susan, sama seperti namanya di sini Susan. Kondisinya juga sama semua, tetapi di sini adalah tambahan soalnya suami Susan bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Jadi artinya baik istri dan suami sama-sama bekerja. Nah, kita hitung gaji penghasilan netonya 8.064.000. Hitungannya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian pengurangannya juga masih sama. Dapat penghasilan neto sebulan 7.300.800. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Perbedaannya yaitu adalah setelah dapat penghasilan neto setahun, PTKP setahun. Nah, PTKP setahun yang tadi adalah untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Nah, tambahan menikah di sini tidak lagi dilakukan perhitungan karena suami Susan bekerja. Jadi dia hanya berhak atas PTKP wajib pajak pribadi saja 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya adalah 33.609.600. Dibulatkan penuh ke bawah ribuan, 33.609.000 dikali 5%. Hasilnya 1.680.450. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 sebulan tinggal dibagi 12, hasilnya 140.037 rupiah. Namun dalam hal tidak memiliki NPWP, maka seperti biasa dikenakan tarif lebih tinggi 20%, hasilnya menjadi 168.045. Nah, kesimpulannya yaitu untuk PPh pasal 21 karyawan untuk suami sesuai dengan contoh di atas adalah hasilnya PPh pasal 21 bulan tersebut sebesar 121.287. Sedangkan untuk PPh pasal 21 karyawan istri di mana suami tidak bekerja, perlakuannya ini kebetulan sama. Kenapa sama? Karena PTKP untuk status kawin diperhitungkan ke dalam perhitungan istri. Sedangkan untuk perhitungan ketiga, PPh pasal 21 istri di mana suami bekerja lebih besar karena PTKP kawin digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 suami, sedangkan tadi untuk disewal hanya atas penghasilan istri saja. Nah, demikian saja penjelasan kita tentang PPh pasal 21 bulanan. Terima kasih.